Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang berbahagia ini, kita telah berada di halaman Mapolres Nagaraya dalam rangka kita untuk dapat melaksanakan zikir Ratib Seribe sebentar lagi. Bahwa hadir bersama kita Bapak Bupati dan Sahibul Bait, Pak Polres, dan juga Pak Kodim, Pak Kajari dari Mahkamah Syariah, dan Pak Sekda, Pak Samad, Pak Kecik, Tua Pet, Pak Imam Syekh, Abu-Abu, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan juga para hadirin hadirat yang telah dapat menyempatkan hadir pada malam yang berbahagia. Para hadirin hadirat, bahwa saya adalah penggagas Ratib Seribe istilahnya. Di Ratib Seribe ini di mana-mana sudah dapat kita lakukan, bukan hanya di Aceh, juga di Jawa, di Masjid Istiqlal, di Masjid yaitu Masjid Atin, dan juga di Sulawesi, di Manado, dan juga di Gorontalo, dan di mana-mana. Jadi untuk apa digagas zikir Ratib Seribe? Jadi Seribe sebenarnya itu bukan satu makna yang wadai, tetapi itu adalah majas. Yang dimaksud Seribe sebanyak-banyaknya. Jadi kita berzikir sebanyak-banyaknya. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa di dalam tasawuf pada hati kita ini ada dua kamar. Satu kamar yang ditempati oleh malaikat, satu kamar yang ditempati oleh syaitan. Jadi nampaknya syaitan bisa masuk ke dalam diri kita, di mana yang dilalui oleh darah bisa masuk setan dan juga malaikat. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah, maka setan ini lari, dia menjauh. Malaikat datang dekat dengan kita. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, maka setan ini dekat dengan kita, dan dia menanamkan belalainya ke dalam hati kita, sehingga malaikat tidak bisa dekat dengan kita. Jadi itu perlu zikir. Bagaimana tadi Bapak Polres mengatakan bahwa zikir ini adalah untuk memperbagus nafsu. Karena nafsu adalah merupakan roh hayawani, penyebab kita hidup karena ada nafsu. Penyebab kita bisa berpasyaindra, melihat, mendengar karena ada nafsu. Penyebab kita bisa berpikir untuk mendapatkan sesuatu itu karena nafsu. Jadi nafsu ini diistilahkan roh hayawani. Jadi nafsu ini ada pada kita dan ada pada binatang. Pada ayam, bak manuk naji nafsu. Bak kameng, berarti itu nafsu. Yang tidak ada nafsu itu pada malaikat. Pada malaikat tidak ada nafsu. Jadi pada binatang kita nafsu. Roh hayawani. Makanya supaya kita jadi jangan semisal binatang, makanya kita disuruh berzikir.
Jadi roh hayawani ini ada mempunyai sifat-sifat yang tertentu, nafsu. Jadi di dalam tasawuf ada nafsu ammarah. Ini istilahnya nafsu, sifatnya ammarah. Amarah ini dia sangat cinta kepada dunia untuk mencari kesenangan dan kelazatan. Dia tidak mengindahkan hukum, ketentuan hukum, baik hukum dari Allah dan hukum juga dari negara. Maknanya, harta orang menjadi hartanya, istri orang menjadi istrinya. Jadi dia suka bersenang-senang, berlazat-lazat sekalipun dengan yang haram. Umpamanya anak muda dengan sabu-sabu, narkoba. Jadi pokoknya dia senang. Ada ini keinginannya. Ini nafsunya dikatakan nafsu ammarah. Dia melihat dunia seperti melihat pengantin yang sudah terhias, dia ingin memeluknya. Jadi dengan kita berzikir, maka nafsu ini berubah sifatnya menjadi nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ini dia kadang-kadang sadar, dia sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad Rasulullah, sadar untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, sadar. Tapi kadang-kadang dia lupa karena tarikan nafsu. Jadi perintah Allah itu tertinggal, larangan Allah itu dilakukan. Lagi di Labu Haji lah Bapak. 3 go na temayang, 3 go hana, 3 go menjadi nagang bagi temayang mendung. Alhamdulillah. Berarti ada 3 go, berarti istiqamah, menjaga kewajiban waktu dan yang haram tidak dilakukan. Jadi ini belum dapat dia menjaga kewajiban waktu. Larangan-larangan Allah itu kadang-kadang dilakukan juga. Ini nafsu apa namanya? Mulhamah. Berzikir lagi. Supaya nafsu ini tambah sifatnya baik, lebih baik. Ini dalam tasawuf dikatakan nafsu mulhamah. Mulhamah artinya ilham, pemberitahuan. Makna ilham ini pemberitahuan dari yang gaib. Sudah ada bisikan-bisikan yang baik di dalam hatinya, datang dari malaikat-malaikat. Kalau kamu tidak melakukan nanti perintah Allah, kamu nanti diberikan oleh Allah adab atau bala atau cobaan, baik dalam kehidupan duniamu dan apalagi di akhirat. Sudah ada bisikan-bisikan. Jadi kalau kamu umpamanya narkoba, sabu-sabu, itu kamu untuk masa depanmu berarti tidak mempunyai masa depan yang baik. Kamu tidak bisa kerja, tidak bisa pikir, nanti kamu ditangkap oleh polisi. Jadi bisikan-bisikan itu sudah ada. Itu adalah nafsu mulhamah. Berkat kita berzikir, baik Allah, jadi ada bisikan-bisikan yang baik. Berarti ini sudah baik dibanding dengan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Jadi mereka-mereka ini sudah mulai agak senang berzikir. Karena tahu di halqah zikir itu merupakan kebun surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza marantum bi riyadil jannah farti'u." Kalau kamu lalu pada kebun surga, maka makan minumlah kamu. Ditanya oleh mereka, apa itu kebun surga? Halqah zikir, tempat orang berzikir.
Satu kali kita ucapkan zikir la ilaha illallah, 10 dosa kita disapu, dihilangkan oleh Allah, tampuh oleh Allah. 10 tumak kebajikan gugur oleh Allah. 10 martabat ditingkatkan dengan Allah, tapi benar-benar ikhlas, benar-benar kita berzikir karena Allah. Itu mulhamah. Kemudian berzikir lagi, maka kita tingkatkan nafsu kita kepada nafsu mutmainnah. Inilah yang selalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kamu reda dengan Tuhanmu dan Tuhanmu reda padamu. Masuklah kamu ke dalam surga-surgaku. Masuklah kamu di dalam golongan hambaku. Jadi berarti zikir tingkat sudah menjadi nafsu mutmainnah, dia ini sudah bisa berakhlak baik, berkasih sayang, bisa sabar, bisa rendah hati, tidak ada sombong, tidak ada dengki. Ini nafsu sudah mutmainnah, dia itu sudah bisa berakhlak baik. Tapi kalau belum nafsu mutmainnah, dia ingin untuk berakhlak baik, itu tidak akan tercapai. Akhlak baik, sabar, peduli, dan melihat hak-hak orang, kelebihan orang, dia melupakan haknya, kelebihannya. Itu orang-orang sudah bernafsu mutmainnah. Tidak ada waswas, keraguan dia di dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa dia yakin Allah yang memberi rezeki. Dia tidak susah mengenai rezeki. Yang menyusah-nyusahkan mengenai rezeki ini adalah syaitan. Syaitan nih menyusah-nyusahkan kita mengenai rezeki, sehingga kita melakukan yaitu pekerjaan-pekerjaan yang haram, mencuri dan sebagainya. Ini adalah tipuan dari syaitan. Jadi kalau Anda sudah dapat bernafsu mutmainnah, ini sudah bagus, sudah baik. Tidak ada waswas, dapat berakhlak yang mulia, dan mudah untuk melakukan taat. Tidak berat lagi bagi kita untuk kita melakukan salat, sembahyang, menjaga kewajiban waktu, untuk kita bisa bantu-membantu dalam kehidupan berkasih sayang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita harus dapat membantu-bantu untuk berbuat baik dan ketakwaan. Tidak ada kita bantu-bantu untuk membuat dosa dan permusuhan. Jadi kalau sudah nafsu kita ini, nafsu mutmainnah ini sudah aman nih. Sudah aman. Berarti tugas polisi telah selesai. Telah selesai. Tugas Pak Kiarto sudah selesai. Tapi orang Nagaraya ini insya Allah sudah bernafsu mutmainnah, Pak ya. Tidak ada kata bohong, fitnah, tidak ada lagi. Jadi kita ini berarti sudah tahu kita keperluan dalam kehidupan kita ini bernegara. Kita mesti ada presiden kan, yang bagus, yang baik, yang sayang kepada orang Nagaraya ini, ya kan? Bukan Nagaraya, seluruh negara kita, Republik Indonesia. Lalu berzikir lagi. Jadi nafsu ini meningkat kepada nafsu radiyah. Makna nafsu radiyah, dia reda dengan apa yang Allah artinya tentukan padanya atau Allah lakukan padanya, dia reda. Kalau umpamanya Allah menyakitkan dia, reda. Allah menyenangkan dia, Allah mendapatkan dia menjadi anggota DPRA atau DPRI atau DPRK, reda.
dapat reda, tidak dapat reda. Jadi tidak ada umpamanya putus asa lah, tidak ada marah. Kita artinya berusaha. Kalau dapat, tidak dapat, tidak apa-apa. Dapat apa? Yang tidak dapat itu yang lebih baik bagi kita. Di dalam tasawuf kita berusaha, kita melakukan kerjaan yang untuk menyampaikan tujuan kita. Makanya kalau tidak dapat, kita bersyukur 10 kali. Kalau dapat, bersyukur 1 kali. Jadi mana yang baik dapat dengan tidak dapat? Baik tidak dapat. Baik tidak dapat. Ya. Mengapa kita bersyukur sampai 10 kali? Karena kita terlihat kebesaran Allah, keagungan Allah, kehinaan diri kita. Memang kita ini tidak dari kita, itu semua dari Allah. Wa ma tasya'una illa masyaallah. Tidak barang yang kamu kehendaki melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita bersyukur, terlihat kebesaran, kehebatan Allah. Tapi kalau kita dapat 1 kali kita bersyukur. Ya sayang sekali Allah pada saya. Cuma itu aja. Jadi kadang-kadang menambah kesombongan, Asa an tukrihu syai'an fahuwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mudah-mudahan barang yang kamu benci itu yang lebih baik bagimu. Barang yang kamu cintai itu lebih jelek bagimu. Asa an tukrihu syai'an fahuwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Ini kalau sudah ada nafsu radiyah. Tapi kalau belum ada nafsu radiyah itu melompat-lompat ya. Kalau tidak dapat melompat-lompat. Ada putus asa di rahmat Allah. Jadi berkat berzikir dia akan meningkat dari nafsu mutmainnah menjadi nafsu radiyah. Berzikir lagi akan meningkat nafsunya daripada nafsu radiyah kepada nafsu mardiyah. Makna nafsu mardiyah ini, nafsu yang diredai oleh Allah. Ini nafsu mardiyah karena dia tidak terlihat wujud dirinya. Karena dia itu sudah di dalam sifat Allah. Ini nafsu mardiyah, sudah di dalam syu'un sifat, ya, dalam sifat. Maka dia dekat sekali dengan Allah. Dekat sekali. Nah, dekat sekali dengan Allah. Karena dia sudah ada, sudah dalam syu'un sifat. Kemudian dia berzikir lagi. Nafsunya nafsu kamilah. Nafsu ubudiyah. Yang ada hanya Allah. Yang lain tidak ada. Alam semesta ini tidak ada. Karena adanya alam merupakan limpahan daripada wujud Allah. Tidak berwujud alam kecuali dari wujud Allah. Maknanya perbuatan yang kita lakukan ini kita melihat itu dari Allah. Sifat yang kita lakukan ini itu adalah dari Allah. Hilang perbuatan sifat dan wujud kita, yang ada perbuatan sifat dan wujud Allah. Ini orang yang telah penuh makrifat, dia telah hilang wujud diri. Kalau orang-orang yang belum dapat menghilangkan wujud diri, mengembalikan kepada wujud Allah, karena wujud diri ini adalah merupakan limpahan, bayang daripada wujud Allah. Dia tidak berwujud, wujud Allah. Dia panah di dalam wujud Allah, bermakrifat. Baru orang itu aman. Kalaupun nanti dia ada, berarti adanya itu dengan adanya Allah. Hidupnya dengan hidup Allah. Maka inilah orang-orang yang telah bernafsu kamilah ubudiyah. Jadi sesuai dengan firman Allah, wa ila rabbika muntaha. Kepada Tuhanmu tempat habismu.
Jadi tanpa habis perjalanan batin, ingatan kita adalah kepada Allah, maka kita aman. Kalau ibu-ibu, pemikiran ibu-ibu terhenti pada suami ibu-ibu tidak aman. Ibu-ibu tidak aman. Kemana dia nak pulang-pulang? Dah lama ni nak aman. Tidak. Kalau begitu juga bapak-bapak, terhenti pemikiran bapak-bapak kepada diri bapak-bapak. Makna diri kepada pengetahuan, kepada kekuatan, kepada kekayaan, itu tidak aman. Kepada diri yang dimaksud kepada kemampuan kekayaan kita. Nanti kaya kita, harta kita dicuri oleh orang, tidak aman. Tidak aman. Kepada pangkat atau jabatan, nanti banyak orang yang benci, yang iri hati. Nanti dulu pernah Bapak Jamin menyampaikan pada saya ini dianggapnya orang tuanya, apapun dia mengadu pada saya. Abu, saya orang jadi bupati, badannya sehat Abu, tapi saya jadi bupati badan saya kurus. Jadi karena dia anggap saya orang tuanya, jadi apa? Penyampaian, tidak apa-apa, itu kan dari Allah semua, dari Allah. Kalau niat kita, kasat kita baik, kata kita tujuan kita baik dan melakukan dengan yang baik-baik, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sekalian, maka itulah perlu kita berzikir. Perlu kita di dalam hadis dikatakan, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, sekalipun kamu dianggap orang gila. Ini hadis. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, sekalipun kamu dianggap orang gila. Ya Allah, di jalan lain. Jadi boleh tu, walaupun dianggap orang gila. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, sekalipun kamu dianggap orang yang ria, seolah-olah memperlihatkan nih saya yang hebatnya terhadap orang lain. Ini dibolehkan. Jadi zikir seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kapolres tadi, untuk memperbagus nafsu, memperbagus nafsu, supaya dapat nafsu ini mutmainnah, dapat nafsu ini menjadi nafsu kamilah. Jadi ajaran tauhid tasawuf yang disampaikan, apapun semua ini itu adalah kandungan daripada zikir. Tauhid tasawuf artinya kita harus bertasawuf. Hati kita berjalan kepada Allah. Bertasawuf artinya berjalan hati kepada Allah. Berakhlak yang mulia. Jadi supaya hati kita berjalan pada Allah, hadir kita di hadapan Allah, supaya kita berakhlak yang bagus. Supaya dapat nafsu kita nafsu mutmainnah. Ini maksudnya. Tauhid sufi, khudur Allah di dalam batinmu, terlihat perbuatan dan sifat dan wujud Allah, sehingga yang lainnya tidak ada sama sekali di dalam batinmu, supaya hilang ananiyah, keakuan, dengan makna menyandarkan sesuatu pada dirimu. Jadi kita harus dapat menyandarkan semua kepada Allah. Ibu-ibu yang terhormat, Allah memberikan kita harta. Harta itu adalah pinjaman Allah, titipan Allah pada kita. Yang punya harta siapa? Allah. Allah memberikan pangkat kepada kita, pangkat jabatan. Siapa yang punya jabatan pangkat? Dititipkan kepada kita. Cuma hanya kita dapat bersyukur, terus bersyukur. Artinya menggunakan kedudukan harta. Pangkat itu sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, kalaulah kiranya kita dapat bernafsu mutmainnah, tauhid tasawuf, tauhid sufi ini, kita ini sudah cukup aman, cukup sejahtera dan makmur. Tapi kalau kita melihat, inilah oleh penggagas negara kita membuat undang-undang negara ini, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil lagi beradab.
Cuma kepincangan sedikit, ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan di dalam perwakilan ini tidak lagi didasarkan Tuhan Yang Maha Esa, tidak lagi didasarkan kepada kemanusiaan yang adil lagi beradab, didasarkan kepada kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, kepentingan kelompok. Jadi akhirnya undang-undang dan peraturan ini tidak tercermin lagi, ya, baik kanun, undang-undang, peraturan dan lagi, yaitu mendasarkan Tuhan Yang Maha Esa, manusia adil beradab. Jadi sudah undang-undang peraturan ini di kanun didasarkan kepada kepentingan kelompok, kepentingan organisasi, kepentingan negeri masing-masing, kepada kepentingan negeri masing-masing. Jadi inilah makanya supaya betul-betul, ya, keadilan sosial ini tercapai, kasih sayang, kepedulian pada warga negara, pada seluruh kita. Jadi inilah tujuan saya membuat yaitu Majelis Pengkajian Dosa Sau. Di mana-mana ini akan membuat pengkaderan insyaallah di Batam tanggal 24, 25, 26 nih di Batam. Kalau dulu di Gorontalo untuk ASEAN, dan juga membuat majelis ini berapa kali ada untuk internasional dan untuk ASEAN. Hendaknya bahwa benar-benar kita negara bangsa Indonesia ini warganya bertauhid irfani, mengembalikan sesuatu kepada Allah. Allah tidak ada teman Allah untuk menghidupkan kita, mematikan kita, memberi rezeki kita, menghidupkan tanaman, tambang dan segala macam. Ini Allah sendirinya. Jadi kita kembali kepada Allah. Cuma kita harus dapat, yaitu sebagai budaknya, yang mempedomani kepada manusia yang adil lagi beradab. Jadi baik kita semua, kalau itu nantinya benar-benar dapat kita lakukan, insyaallah kita akan hidup aman, damai, sejahtera di negara yang kita cintai ini. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita berzikir supaya Allah menurunkan rahmat, keberkahan di negeri kita, di Nanggan Raya ini, dan juga pemimpin-pemimpin kita, baik Pak Bupati dan Bapak Polres, dan semua kita disiapkan badan dan juga dibukakan wawasan, dijernihkan pikiran, dan kita semua